yang mana surplusnya sekitar 3.000. Dengan demikian memenuhi pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, pasangan Mas Pram Bang Dul secara resmi dari tim pemenangan menyampaikan menang dalam satu putaran. Banyak orang menyangka bahwa Ridwan Kamil akan menang di Jakarta. Saya pun awalnya berpikir seperti itu. Tetapi tak kalah Rizik Syihab bersama dengan pasukan EPI-nya mau rapat ke Ridwan Kamil, maka pada saat itu kemudian saya punya kesimpulan bahwa Ridwan Kamil akan kalah di Jakarta. Kenapa? Karena saya yakin akan banyak loyalis Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo ketika kelompok FPI yang merupakan bimbingan daripada Rizik Syihab masuk bergabung ke Ridwan Kamil, mereka akan mundur secara teratur. Ditambah lagi dengan Anies Baswedan yang kemudian detik-detik terakhir bergabung ke Pramono Anung. Nah, saya melihat situasi itu membuat anak-anak Abah itu merapat ke Pramono Anung mengikuti Anies Baswedan. Dan sederhana logikanya kenapa mereka ikut ke Anies Baswedan. Pertama ya karena memang pemilih Anies Baswedan itu ideologis. Mereka merasa sudah dikibuli oleh PKS. Sebab dulu PKS pernah menjanjikan akan mendukung Anies Baswedan, tetapi pada akhirnya belakangan kemudian balelo meninggalkan Anies Baswedan. Sehingga situasi ini tentu memang akan sangat mempersulit posisi Ridwan Kamil. Ya, jadinya inilah efeknya ya. Karena Ridwan Kamil berani menerima dukungan daripada FPI Rizik Syihab. Coba kita simak seperti apa deklarasi kemenangan satu putaran dari tim Pramono Anung Rano Karno yang langsung dipimpin oleh ketua timnya, siapa lagi kalau bukan si pelawak yang gagah ini, Cak Lontong. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman media. Karena seperti yang dijanjikan oleh Mas Pram dan Bang Dul, malam hari ini kita akan memberikan pernyataan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2024 Pasal 10 ayat 2 bahwa pilkada di Jakarta ini yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang memenuhi syarat 50% plus 1 suara. Terkait dengan itu, menurut hasil perhitungan kami, sampai pada malam ini, pasangan nomor urut 3, Mas Pram dan Bang Dul, surplus suara dari 50% kurang lebih 3.000 suara. Secara detailnya, hasil perhitungan real count kami akan disampaikan oleh Pak Sekretaris, Pak Aryo Bimo. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Kawan-kawan media, saya ucapkan terima kasih. Seranti nunggu sampai malam ini. Kawan-kawan melihat 1.400 koordinator menyerahkan bukti lembaran faktual C1 hasil rekap dari TPS. Dari jumlah TPS 14.835. Total keseluruhan hampir 99,60 kita sudah masuk. Sekarang memang menyerahkan bukti otentik faktualnya, tapi sebenarnya rekapnya sudah dikirim by genset mulai tadi
pada saat mereka sudah mendapatkan di masing-masing TPS. Dan bukti faktual ini akan kita simpan menjadi dokumen politik di kantor tim pemenangan kalau toh nanti ada sengketa pemilu. Ya. Kawan-kawan bisa lihat ini kita koordinasikan 1.400 datang ke sini untuk ngantri, di mana diverifikasi. Mengapa dia harus nunggu? Karena untuk melihat cap basah dari petugas TPS maupun saksi-saksi yang ada di form C1. Ini sebagai bukti kelengkapan betapa seriusnya kita untuk mendokumentasikan fakta-fakta kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong, bahwa selisih suara 50% plus 1 kita unggul kurang lebihnya 3.000, tepatnya 2.921. Karena masih ada beberapa TPS yang masih proses penghitungan. Dari jumlah TPS yang kita hitung 14.835, yang kurang belum masuk ke kita kurang lebih ada sekitar 43 TPS. Ya, 43 TPS. Ya. Dari data total masuk yang ada. Ya. Yang mana perolehan suara kita sekitar 2.163.111. Ya. Itu perolehan suara 03, yang mana surplusnya sekitar 3.000. Dengan demikian memenuhi pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, pasangan Mas Pram Bang Dul secara resmi dari tim pemenangan menyampaikan menang dalam saya kira ini satu juga putaran. menjadi pelajaran ke depannya. Siapapun yang maju dalam kontestasi politik jangan coba-coba didukung oleh FPI. Ini faktanya ini. Kelompok mereka kalah, di Jawa Barat juga kalah. Artinya apa? Rakyat hari ini sudah tidak mau lagi dibohongi dengan kampanye-kampanye agama yang berbau-bau sara. Rakyat sudah semakin cerdas. Di mana ada FPI, barisan Rizik Syihab pasti kalah. Coba periksa. Mulai dari Pilpres tahun 2019 yang lalu ketika mendukung Prabowo, Pak Prabowo kalah. Ketika mendukung Pak Prabowo pada periode selanjutnya, ketika bertarung lagi, Pak Prabowo kembali kalah. Dan ketika maju baru-baru ini Pak Prabowo di Pilpres, karena dia tidak mendukung Pak Prabowo menang. Makanya memang kecelakaan bagi Ridwan Kamil yang maunya yang mau didukung oleh FPI harusnya ditolak saja. Bayangkan detik-detik terakhir seperti ini, suara bisa terputar. Padahal intervensi sudah sangat masif di lapangan. Seluruh lini dikuasai betul oleh tim Ridwan Kamil. Tetapi dengan adanya orang-orang brutal ini mendukung Ridwan Kamil, ya inilah resikonya. Pasti Ridwan Kamil bersama dengan pasangannya yang pernah menghina Nabi besar Muhammad SAW, dan itu hanya dibiarkan saja oleh Pak Rizik Syihab. Beda dulu ya waktu Ahok yang hanya berdasarkan potongan-potongan video, berdasarkan perspektif mereka mengkriminalkan Ahok. Yang belum tentu itu terjadi kan. Apa yang Ahok sampaikan itu kan tidak ada satupun maksudnya menghinakan Al-Quran. Nah, beda dengan pernyataannya Siswono ini blunder betul. Dan itu dibiarkan oleh Rizik Syihab. Disinilah kita juga melihat bahwa memang orang-orang ini tidak pernah murni bicara soal agama.
sebenarnya. Ya lebih pada kepentingan. Oh, bayangkan saja, apa bukan karena kepentingan sangat membenci Pak Jokowi, bahkan menggiring opini bahwa Papa itu adalah Gibran, tapi tetap ikut nimbrung mendukung Ridwan Kamil. Kenapa? Karena itu tadi, dia pendekatannya sangat penuh dengan kepentingan politik. Tidak bisa menjaga komitmen. Kalau orang seperti kita kan paling pilihannya ya kita tinggal diam menonton saja. Tapi mereka tidak. Akhirnya yang celaka Ridwan Kamil karena kemudian kalah. Jadi nasihat saya kepada siapapun di luar sana yang mau ke depan berpolitik praktis lagi, maju menjadi calon bupati, calon gubernur, calon presiden, jangan coba-coba didukung oleh kelompok mereka. Karena kalian pasti akan kalah. Kenapa? Ya karena leluhur kita tidak restu gitu loh. Masa leluhur kita akan merestui orang-orang yang banyak melakukan kerusakan di buminya, di bumi Nusantara ini. Dan ini bukan ngomong kosong, karena rentetan kejadiannya terus-menerus terjadi. Jadi saya kira ini pelajaran untuk siapapun ya, para politisi ke depan. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.